fotonya tak tunjukin. Tapi habis itu kan ditunjukin fotonya berarti nanti diedit di ini ya. Iya. Di layar gitu ya. Oke. Setelah itu kan Mas lulus otomatis harus cari ini deh, kapal berarti ya. Untuk istilahnya apa? Melayar atau gimana? Tapi kan dulu sebelum itu ada istilah praktek. Oh, praktek dulu. Itu LDR yang kedua sih menurut saya. LDR jarak jauh benar-benar jauh, praktek itu 1 tahun aku. Oh, pertama LDR pas Mbak Indah masih SMA, Mas kuliah di Semarang itu LDR pertama ya. Oke, terus LDR kedua pas praktek. Praktek. Itu saya Gimana? semester berapa ya? 3, 4, 1 tahun. 1 tahun. Itu di mana, Mas? Saya dulu praktek di ini sih kapal tanker di area Indonesia masih untungnya. Masih Indonesia. Tapi itu beberapa bulan atau tahun itu? 1 tahun. 1 tahun full di kapal itu ya? Iya. Itu LDR kedua. Saya masih bisa kontak-kontakan mas. Masih bisa. Beda sama LDR yang pertama dulu ya? Iya. Sempat 3 bulan nggak ada Nggak ada komunikasi. Itu gimana mas selama 1 tahun LDR itu kok betah gitu loh? Ya yang penting komunikasi sih. Tiap hari chattingan gitu? Iya kalau ada sinyal chattingan. Kalau kapal saya kan nggak ada sinyal satelit. Jadi harus kalau deket pulau gitu baru bisa chattingan. Tapi saya penasaran mas, Mas sering ini nggak teleponan tiap malam sampai ketiduran gitu nggak? Kadang kan ada beberapa ini kan, beberapa pasangan ya. Dia tuh temenin tidur. Kan ada teman saya kan ada. Itu mokoi. Mokoi ya. Teman mas juga ya. Iya. Minta ditemenin tidur sampai ketiduran gitu mas, gitu nggak sih mas pacaran? Enggak lah dulu. Enggak ya. Kalau di kapal kan kalau terlama teleponan kan capek juga, harus istirahat, harus memanage waktunya itu antara jam jaga sama jam istirahat juga. Karena emang itu lelah banget ya mas di kapal itu ya. Dan ini Mbak dia mengerti banget tentang keadaan mas waktu itu ya. Oh dia mas selalu mengerti. Dia ada respon nggak? Apa maksudnya pas mas LDR terus kan ke depan Mbak Indah pasti tahu kan bakal ditinggal gitu kan. Ngerti. Terus mas bakal di kapal sampai beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun. Ngerti. Gitu. Dia responnya gimana mas? Ya dia udah bisa nerima sih. Bisa nerima. Pertama ya? Ini kan. Pertama dulu sebelum ini saya daftar kan saya sekedar cerita juga kan. Gimana saya daftar pelayaran, bagus nggak? Dan dia setuju. Terserah. Karena setiap resiko pekerjaan kan setiap pekerjaan ada resiko wale. Setiap hubungan kan tergantung dari ini juga pekerjaannya. Iya benar. Nah terus lanjut ke setelah dapat pekerjaan habis lulus itu ya. Habis lulus ya. Kerjaan habis itu aku kerja di ini kapal tanker juga, tapi jenisnya beda. Kalau praktek dulu kan jenis oil. Udah kalau kemarin waktu kerja first time ini jadi lulus fresh graduate itu saya di LPG. Oke. Itu untuk apa? Teknis pekerjaannya ya mas. Kita bisa fokus ke percintaannya dulu. Iya, mungkin percintaan. Nanti kalau masalah tentang ini podcast tentang pekerjaan mas bisa di episode yang tergantung lain. Request lah. Tentang request ya. Kalau nggak ada nanti yang teman-teman minat, kalau ada yang pengen tahu tentang cerita ini ya Mas Hafid selama bekerja di kapal bisa komen di bawah. Nanti bisa kita buatkan satu episode spesial untuk pekerjaan Mas Hafid ya. Oke mas ya. Yes. Kita sekarang fokus ke percintaan. Percintaan dulu. Berarti paling lama ditinggal berlayar mas, berapa lama? Ya itu setahunan. Tapi dulu waktu di yang setelah lulus itu saya di kapal itu hampir 2 tahun. 2 tahun. LDR 2 tahun. Soalnya saya ngejar ini kan, mau sekolah dulu kan. Oke. Harus sekolah itu syaratnya harus 2 tahun berlayar. Oke, persyaratan untuk lanjut ke ini ya. Tapi itu saya ini sempat pulang juga. Sempat pulang beberapa kali. Tunangan itu. Oh tunangan dulu. Januari tahun 2000 berapa ya? 18 kalau nggak salah. Januari 2018 sempat tunangan. Itu udah lama dong mas itu. 17 atau 18 ya? 18 ya? Nggak tahu saya. Ya itu. Nanti bisa di cross check lagi ya. Jangan sampai ini loh mas. Oh, tak cek sih. Cek dulu nggak apa-apa. Bahaya. 18 kalau nggak salah. Itu sempat tunangan. Januari ya tanggal 27 itu tunangan, sempat pulang aku kan. Iya. Pulang tunangan itu 1 minggu saya di rumah. Nah, khusus untuk itu ya. Izin pulang kan aku. Tanpa pengetahuan kantor juga itu kan. Izin. Wah ini bahaya ini.
Ini kalau mereka tahu gimana Mas? Gue biarin, kan misalkan Joni ngono. Oh nggak di sana lagi ya. Nanti 2018 Januari sempat tunangan. Berarti udah ada rencana untuk resepsi atau nikah tahun berapa atau berapa bulan setelah itu berarti ya? Itu malah belum kepikiran itu kan. Yang penting tunangan dulu gitu ya? Tunangan sih. Oh, yang penting ditaleni sih lah. Iya, taleni sih ben nggak ucul. Oh, oke. Itu salah satu tips mungkin ya Mas ya? Dari Mas Hafid. Ya kalau itu wah trik and tips. Trik. Kalau tips itu mah and tergantung pribadi mah ya. Kan ada yang langsung dari tunangan selang berapa hari langsung nikah. Kan tunangan itu cuma simbolis doang. Oke. Berarti Ya kan udah. paling nggak mas untuk tunangan itu kan berpikir bahwa biar nggak lepas gitu kan. Udah ada ikatan yang lebih jauh gitu. Ya, Bahwa menunjukkan level kalau lah. mas itu serius ke orang Serius. tuanya dia kan. Walaupun itu nikahnya entah kapan nanti kan. Iya. Insya Allah tanggal 4 besok ya, 4 November 2021 ya. Nah, habis itu saya balik lagi kan berlayar ke kapal lagi kan setahun. Tahu. Habis itu saya pulang saya sekolah. Oh sekolah lagi. Heeh. Sekolah habis itu saya layar lagi. Berapa lama itu? Itu saya kemarin 1 tahun itu bro. 2018 sampai 19 itu ya. Itu udah mau rencana nikah juga itu. Oke, sempat rencana nikah. Itu udah mulai banyak cobaan-cobaan itu. Cobaan. Nah ini menarik nih. Tadi kita udah ngobrol soal masa-masa SMA. Iya. Fokusnya ke hubungan Mas dengan Mbak Indah ya. Terus masa-masa kuliah, awal-awal mulai kerja. Alhamdulillah sekarang besok tanggal 4 November 2021 menikah. Iya. Kata orang gini Mas. Kata orang tuh setelah tunangan. Ini kan video ini tayang setelah 4 November bro. Oh iya, tayang setelah 4 November ya. Oh, nggak masalah, nggak masalah. Berarti kata orang nih Mas. Iya. Dengar-dengar nih, setelah orang tunangan atau mendekati hari H pernikahan gitulah. Iya. Itu katanya banyak cobaan. Iya. Ngerasain Mas? Banget. Banget, ngerasain banget. Bukan hari H sih. Sebenarnya kalau kita udah mulai ke titik serius, Serius. itu banyak cobaan. Tunangan ataupun enggak gitu ya. Nah, kita udah kita komitmen udah dengan- mau iki loh, apa? Niat pengen mau nikah. nikah. Oke. Jadi guys, mulai tak rasakan dari awal dulu. Maksudnya cobaannya. Setelah saya sekolah tadi kan, saya kan belajar lagi setahun. Kan setahun tuh. Saya dulu sebenarnya kan kontrak 4 bulan. 4 bulan itu udah mau ada plan mau nikah. Udah plan nikah, ya alhamdulillahnya saya mundur terus itu. Waktu ada corona juga sih dulu itu. Makanya saya lama juga di kapal. Pertama corona itu saya alhamdulillahnya di kapal. Makanya molor sampai setahun kontrakku. Nah itu ada rencana mau nikah. Dulu udah dapat hari juga. Namanya orang Jawa kan cari tanggal. Cari tanggal ya, hari yang baik gitu. Itu waktu 2020. Corona 2000 kapan ya? Maret 2020. 20. Nah itu aku udah dapet tanggal. Udah ini kan udah nabung gitu. Udah dipersiapin semua Udah istilahnya persiapan. untuk ke pernikahan itu ya. Tapi persiapannya dalam bentuk masih uang. Materi. Oke. Nah, ya delalahnya. Oh, delalahnya bahasa Kebetulan. Kebetulan. Kemudian. Delalah. Ya kebetulan. Ya nggak tahu itu. Ya kita mah husnuzon aja lah, berpikir positif. Cobaan. Itu nggak tahu ya sebuah ujian lah kalau menurut saya. Kalau cobaan kan itu saya condong ke suzon kalau Ujian ya. Oke. itu ujian. Ujian apa nih? Ujiannya apa? Saya kan uang udah kumpul nih. Uang. Itu kok apa mau kata delalahnya? Kebetulan. Ya nggak kebetulan lah. Kebetulan itu ke hal positif, ini ke hal negatif. Kok gitu? Kok gitu? Kan? Uang yang mau tak ini buat nikah itu, saya dulu itu ada sedikit problem apa ya, musibah lah. Musibah, Musibah ya adalah musibah apalah.
ada gitu, pokoknya itu rahasia saya gitu kan, privasi. Iya. Nah, uang yang tak mau nabung buat nikah itu kepakai buat mengcover musibah tersebut. Oke, itu ujian pertama itu. Nah, ya. Saya turun itu ya masih pegang uang sih, tapi uangnya kan jauh dari untuk Belum cukup kata modal. Ya kalau cukup sih cukup, saya mepet kan Mepet banget. buat mengcover biaya pernikahan itu. Berarti udah ada plan untuk nikah itu harusnya berapa Udah. uang yang terkumpul gitu ya? Udah ada tanggalnya juga. Udah tanggalnya ya. Saya kan ada ini pengen gitu loh, maksudnya nikah itu nggak bebanin orang tua gitu loh maksudku. Uang sendiri semua ya. Uang sendiri. Nah, tapi kok di sisi lain ada Delalah itu tadi. delalah itu Nah, tadi. Ya udah, aku rembukan sama aku pertama itu rembukan sama cewek saya dulu, berdua doang. Gimana ini? Aku gini. Kaget juga kan. Gimana kalau dimundurin gitu. Nah itu hal yang penting juga ya mas. Hah? Kalau ada masalah di hubungan itu didiskusiin bareng gitu ya berdua. Iya, kalau itu sih saya salahnya itu saya diskusinya cuma berdua aja. Seharusnya kan melibatin orang tua kan. Karena udah Soalnya serius kan gitu ya. udah cari tanggal, udah rembukan ke dua keluarga gitu. Itu salahnya saya di situ. Akhirnya diundur. Akhirnya diundur. Itu pun orang tua saya itu nggak tahu saya kenapa kok diundur gini gitu. Nah, habis itu saya cerita di rumah. Ya udah, saya cerita gini. Aku nggak ngomong gini gitu. Orang tua akhirnya menerima juga ya. Yang menerima Nggak juga masalah lah. ya. Iya. Si orang tua perempuan juga ini ya mengerti ya. Ya, tapi orang tua saya yang disesalin itu ya kenapa kok nggak cerita ke kami gitu loh. Oh, Kalau mungkin masalah biaya kan orang Bisa. tua bisa ngoper gitu, insya Allah bisa ngoper gitu. Tapi kan ya itu tadi, gara-gara saya pengen menikah dengan biaya sendiri itu, prinsip. saya menyembunyiin itu tadi. Masalah tadi Tak dipendem sembunyi. sendiri ya. Iya, tak pendem berdua. Mungkin orang tua mikirnya kalau diceritain ke mereka solusinya bisa kali ya. Solusinya ya pakai uang orang tua. Oke. Gitu. Itu ujian apa ya? Ujian Pertama ya. Ibaratnya pertama lah. Ada lagi yang selain itu sebelum sampai titik ini. Oh, panjang bro. Panjang, banyak Iya, banget berarti. ya? banyak. Ujian mau kita keserius itu emang benar-benar